Mas'alatun bermula ini itu sebuah masalah. Hiya itsbatu ardi dzatiyin lil mawdu'i. Bermula dianya masalah, ini definisi daripada masalah ta'rifnya. Dianya masalah itu mengisbatkan arat dzati bagi si maudhu'. Maudhu' ini ialah objek pembahasan. Berarti maudhu' kita, objek pembahasan kita ialah tentang hukum taklifi. Hukum taklifi. Zatinya hukum taklifi itu ialah haram, wajib, makruh, itu zatinya. Sedangkan hasan kabeh itu arat daripada zati, arat daripada wajib, makruh, sunat, itu arat. Jadi kita umpama seperti contoh insan maudhu'. Zatinya insan ialah haiwan natik, itu zatinya. Sedangkan masyi, dhahik, itu ialah arat daripada si zati, arat daripada si insan. Demikian juga hasan kabeh itu arat zati, arat zati. Sedangkan zatinya ialah wajib, makruh. Jadi sama dengan disampaikan sesuatu jika dia hukumnya haram, efek daripada haram itu apa? Dicacikan dalam syarak. Sesuatu yang dia hukumnya wajib, efek daripada wajib ialah yumdahu, dipujikan di dalam syarak. Demikian juga insan, dia haiwan natik. Ketika dia haiwan natik, pasti dia ada bersifat dengan dhahik. Adapun sana'ah kitab adalah iltizamnya. Itu dia maksud daripada masalah. Al-asahu annal hasana ma ay fi'lun yumdahu ay yu'maru bil madahi alaihi wa huwal wajibu wal mandubu wa fi'lullahi ta'ala. Dan bermula pendapat asah itu sesungguhnya hasan. Apa itu definisi daripada hasan? Yang merupakan hasan ini arat daripada hukum taklifi, wajib. Dia sesungguhnya hasan itulah arti fi'lun, perbuatan. Di sebuah perbuatan yumdahu, yang dipujikan akan ianya perbuatan. Maksud dipujikan, yu'maru bil madahi, diperintahkan dengan memuji di atasnya perbuatan tersebut. Itu maksud daripada yumdahu. Hasan ialah perbuatan-perbuatan yang diperintahkan untuk memuji di atas perbuatan tersebut. Artian perbuatan yang dianggap dalam syarak ialah perbuatan yang terpuji, yang baik, dan syarak pun memuji orang yang mengerjakan perbuatan ini. Maka wahwal wajibu wal mandubu, dan bermula dia hasan itulah wajib dan mandub. Dia wajib dan mandub itu zatinya daripada si maudhu'. Apa maudhu'? Itulah hukum taklifi. Sedangkan hasan ini ialah arat daripada wajib dan mandub. Ketika sebuah perbuatan wajib, sebuah perbuatan mandub, maka efeknya perbuatan tersebut dipuji di dalam syarak. Dan seperti contoh perbuatan Allah Ta'ala, jadi tidak ada perbuatan Allah yang jelek. Semua ialah mamduh, yumdahu alaih, hasan semuanya, perbuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sebaliknya, wal qabiha ma yudhammu alaihi, dan sesungguhnya kabeh itu ma yudhammu alaihi, itu barang-barang yang dicacikan di atasnya barang. Maksud dicaci, perkara-perkara yang diperintahkan untuk dicaci, dalam artian jangan dikerjakan. Dan syarak pun mencaci perbuatan tersebut dan mencaci orang-orang yang mengerjakan perbuatan tersebut. Wa huwal haramu, dan bermula dianya kabeh itulah haram. Zatinya haram, aratnya kabeh. Sama seperti tadi. Fama la yumdahu wa la yudhammu alaihi minal makruhi asyamili li khilafil aula wal mubahi wasitatun
bainal hasani wal qabihi. Maka bermula barang-barang yang tiada dipujikan akan ia barang, dan tiada dicacikan atasnya barang. Yang barang tersebut ialah merupakan daripada hal-hal yang makruh, yang mencakup ianya makruh bagi khilaf aula, yang mencakup ianya bagi khilaf aula dan bagi mubah. Ketika dikatakan ma la yumdahu wa la yudhamu, itu terbenar makruh, terbenar khilaf aula, terbenar perbuatan yang mubah. Ini ketiga-tiga perbuatan ini, ketiga-tiga hukum taklifi ini, itu merupakan wasitatun, perantaraan di antara hasan dan kabih. Dia bukan hasan dan dia bukan kabih. Dia tidak dipuji dan dia tidak dicaci. Berada pada posisi tengah-tengah. Wa hadza ma qalahu Imamul Haramaini fil makruhi sarihan. Dan bermula ini definisi tadi bahawa Arab Zaki terbagi tiga, hasan, kabeh dan malawala. Itulah yang berpendapat akan ianya oleh Imam Haramain pada perkara makruh nisbah sarih. Jadi Imam Haramain menggolongkan perkara makruh ini di dalam wasitah, tapi beliau golongkan secara sarih. Maksud sarih, perbuatan yang makruh ialah perbuatan yang dilarang untuk dikerjakan, tapi larangannya tidak sampai kepada tingkatan dilarang dalam bentuk berdosa. Dan bahkan ketika kita tinggalkan perbuatan tersebut, ada efek pahalanya. Maka dikatakan sarih. Kenapa dikatakan sarih? Dikarenakan ada sisi mendapat pahala dalam meninggalkan perbuatan yang makruh ini. Tapi ketika kita kerjakan perbuatan ini, perbuatan tidak disenangi oleh syarak. Maka satu sisi, ada sisi terpuji pada perbuatan makruh. Itu ketika kita meninggalkannya. Dan ada sisi dia adalah sesuatu yang dicaci, tapi bukan dikatakan haram ketika kita mengerjakannya. Maka ketika makruh ini punya dua sisi dia. Sisi baiknya, sisi yumdah, dan sisi buruknya, sisi yudhamu, sisi kabehnya. Maka ketika dia punya dua sisi, maka Imam Haramain mensarehkan dia berposisi antara dua. Antara dua. Karena jika kita lihat salah satu sisi, dia bisa kita kategorikan hasan, karena dia mendapat pahala ketika kita kerjakan. Tapi ketika kita lihat sisi yang lain, dia kita golongkan kabeh, karena perbuatan yang memang dilarang kerja, walaupun dilarang bukan dalam artian haram. Jadi dikarenakan dia punya dua posisi seperti ini, maka sareh dia termasuk dalam bentuk wasitah, wasitah antara hasan dan kabeh, bukanlah salah satunya. Itu menurut Imam Haramain. Maka dikatakan sareh. Beliau seolah-olah mentasahihkan bahawa ini loh, si makruh ini, karena dia punya dua posisi, mestilah dia berada di tengah-tengah. Sedangkan wa fil mubahi wa fi'li ghairi mukallafi luzuman, dan demikian juga berkata akan ini oleh Imam Haramain pada perbuatan mubah dan perbuatan si ghairi mukallaf, si sabi, anak kecil, orang yang belum mukallaf, nisbah luzum. Adapun perbuatan mubah, perbuatan orang-orang yang belum mukallaf, itu dikategorikan wasitah juga oleh Haramain, tapi beliau kategorikan dalam bentuk luzum, bukan sareh. Sedangkan tadi makruh tadi itu jelas dia memang wasitah antara dua. Kenapa wasitah? Kerana satu sisi dia ada sisi hasannya, satu sisi ada sisi kabehnya. Maka jelas dia sareh, dia berada pada posisi pertengahan wasitah. Sedangkan perbuatan mubah ini, dia tidak ada sisi hasan, tidak ada sisi kabeh. Kosong, perbuatan yang dikerjakan, enggak ada pahala, ditinggalkan juga enggak ada apa-apa.
Jadi nggak ada dua sisi seperti makruh tadi. Demikian juga perbuatan orang yang bukan mukallaf, yang belum taklif hukum dia. Apapun yang dia kerjakan, ya tidak ada wasaf hukum apapun, tidak ada hukum taklif dia apapun. Jadi posisinya kosong, kosong. Perbuatan mubah kosong daripada dua taraf tadi. Taraf hasan tidak ada, taraf kabih juga tidak ada. Maka Imam Haramain mengkategorikan dia dalam wasitah secara lazim. Maksudnya lazim di ketika dia tidak berwasaf dengan hasan, tidak berwasaf dia dengan kabih, maka lazim dia berwasaf dengan wasitah. Itu maksud luzuman. Beda dengan sarihan tadi. Sarihan jelas dia punya dua sisi, dua taraf. Taraf hasan ada pada dia, taraf kabih juga ada. Maka tidak bisa dikatakan hasan, tidak bisa dikatakan kabih. Sarih dia, jelas dia berada di dalam wasitah. Sedangkan perbuatan mubah, perbuatan sighir mukallaf, dia mubah tidak ada, hasan tidak ada, kabih tidak ada, maka dikenakan posisinya kosong daripada dua taraf, lazimlah di ketika dia bukan hasan dan bukan kabih, maka dia wasitah antara hasan dengan kabih, lazim secara luzum. Warajjahahul aslu fi syarhil mukhtasari fil makruhi, dan mentarjih akannya maqala Imam Haramain oleh asal, itulah sahib kitab Jamu' Jawami' di dalam syarah mukhtasar pada perkara yang makruh. Jadi asal cocok dengan Imam Haramain pada masalah makruh. Memang makruh dia berada wasitah antara hasan dan kabih. Sedangkan pada mubah dan fi'lu ghairi mukallaf itu asal tidak ada pembahasan. Wa tabahu al-Barmawi fihi, dan mengikut akannya asal oleh Imam Barmawi pada masalah makruh. Juga Imam Barmawi setuju dengan asal yang mengikut pendapat Imam Haramain tentang masalah makruh. Sedangkan mubah wa alhaqa bihil mubaha bahsan, dan mengkiaskan ianya Barmawi dengannya makruh akan perkara mubah nisbah pembahasan. Jadi Imam Barmawi juga mengkategorikan mubah, mengkiaskan mubah sama seperti makruh. Dia dikategorikan dalam wasitah, tapi bahasan dengan cara membahas, mendiskusikan dengan panjang lebar, sehingga dapatlah titik temu bahawa mubah ini dia berada dalam wasitah juga. Kenapa mesti dibahas? Ya, seperti tadi yang kita sampaikan bahawa pada perkara mubah dia tidak punya dua taraf, tidak ada taraf hasan padanya, tidak ada taraf kabih padanya, maka tidak bisa kita katakan dia sarih wasitah. Maka perlu pembahasan yang lebih detail sehingga dikategorikanlah dia di dalam wasitah. Itulah seperti tadi Imam Haramain katakan, dikarenakan bahawa dia perbuatan mubah ini dia tidak hasan pun bukan, kabih pun bukan, sedangkan tidak ada lain di antara hasan dan kabih. Tidak ada hal yang ketiga. Apa nama yang lain yang ketiga? Maka dikarenakan tidak ada yang ketiga, maka dia berada antara hasan dan kabih secara luzum, kata Imam Haramain. Itu definisi hasan dan kabih dan mala wala menurut pendapat ashah. Wa qila al-hasanu fi'lul mukallafil ma'duni fihi min wajibin wa mandubin wa mubahin. Dan dikatakan orang, ada pendapat yang lain tentang definisi hasan kabih nanti. Bermula hasan, kata qila, itu perbuatan si mukallaf al-ma'dun fih, yang diizinkan pada perbuatan tersebut. Perbuatan alladhi yang diizinkan pada perbuatan tersebut, itu dikatakan hasan. Itu perbuatan-perbuatan yang diizinkan oleh syarak untuk dikerjakan oleh si mukallaf, oleh kita. Yang perbuatan tersebut ialah daripada yang perkara yang wajib dan yang mandub, yang sunat dan yang mubah. Itu dikatakan perkara yang hasan menurut qila. Arti mubah qila kategorikan dalam hasan, bukan wasitah. Karena definisi qila katakan hasan perbuatan yang ada izin syarak untuk dikerjakan, ya termasuk wajib dan sunat dan mubah. Mubah kan perkara yang diizinkan untuk dikerjakan, dia sesuai dengan ta'rif.
Jadi ini qila mengkategorikan mubah dalam hasan, dikarenakan beliau mentakrifkan seperti yang tadi. Demikian juga kebalikannya, qila katakan wal qabihu ma nuhiya anhu syar'an, walau kana manhiyan anhu bi umumin nahi al mustafadi min awamirin nadbi kama marra. Dan bermula kabeh itu mah yang dilarangkan anhu ni daripadanya mah pada syarak. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilarangkan oleh syarak untuk mengerjakannya itu termasuk kabeh. Termasuk kabeh. Walau kana manhiyan anhu, walaupun adalah dianya mah itu yang dilarangkan anhu daripadanya mah, dengan apa dilarang? Daripada nahinya bi umumin nahi, dengan umum nahi al mustafadi yang diambil faedahkan akan nahi daripada amar-amar nadab. Yang muncul, yang terucap, yang tertulis ialah amar nadab. Tapi kan ketika ada sebuah perintah, dipahami ada sebuah larangan di balik itu. Kan kaedahnya amru bisyai nahi an diddih. Amru bisyai nahi an diddih. Demikian juga sebaliknya, nahi an syai amrun an diddih. Jadi ini larangan yang kita pahamkan larangan dari sebuah perintah sunat, perintah nadab, itulah khilaf aula nanti. Jadi ada sebuah perintah, lafaz perintah, tapi contohnya qum, qum kan amar, qum perintah. Dipahami daripada sebuah perintah, maka ada larangan daripada jangan duduk. Jangan duduk kan tidak terucap. Itu nahi yang dipahami dari sebuah amar. Jadi nahi yang dipahami daripada sebuah amar nadab itu dikategorikan juga ialah kabeh oleh qila. Jadi walaupun adalah dianya nahi, itu yang dilarangkan, walaupun adalah dianya ma, itu yang dilarangkan daripadanya ma dengan umum nahi, yang diambil faedahkan nahi daripada amar nadab. Kama marra, sebagaimana ma yang telah lalu dia ma pada masalah hukum taklifi di belakang. Maka jika itulah definisi kabeh menurut qila, fayashmulul harama wal makruha wa khilafal ula. Maka mencakup ianya kata-kata kabeh oleh akan haram dan akan makruh dan akan khilaf aula. Jadi makruh dan khilaf aula ini qila mengkategorikan dalam kabeh. Dia sama dengan qila ini tidak memberlakukan wasithah antara hasan dan kabeh. Arat dzati hanya dua kata qila, hasan kabeh, tidak ada wasithah. Menurut qila. Wa hadza ma rajjahahul aslu huna fihima. Dan bermula ini pendapat qila, itulah ma yang mentarjihkan, yang menguatkan akan iyama oleh asal telah jamu jami'. Huna di sini dalam pembahasan ini pada keduanya hasan dan kabeh. Rupanya jika kita buka kitab Jamu' Jawami', asal daripada kitab ini, beliau mentarjih sebalik daripada tarjih yang di sini. Di Zakaria Ansari di sini mentarjihkan yang tadi, al-asah tadi. Sedangkan di sana lah dalam Jamu' Jawami', tarjihnya itulah yang punya qila ini tarjihnya. Asahnya yang punya qila ini. Jadi beda dalam tarjih. Dan berbeda asal dalam tarjih dalam kitab Syarah Mukhtasar tadi. Dalam Syarah Mukhtasar qila mentarjih sama seperti asah, seperti Imam Haramain. Asal dua kitab beda dalam tarjih beliau. Wali ashabina fihi ma ibaratun ukhra. Dan sabit bagi segala sahabat-sahabat kita, maksud sahabat kita itulah para ahlussunnah wal jamaah, pada keduanya masalah hasan dan kabeh itu ada ibarat yang lain. Maksudnya masih banyak lagi definisi antara hasan dan kabeh yang disampaikan oleh para ahlussunnah wal jamaah. Tapi ini diambil dua saja yang paling masyhur dalam dua masalah ini, hasan dan kabeh ini. Itulah pendapat sah tadi, dan pendapat qila itu yang paling masyhur dalam definisi dua masalah tadi, hasan dan kabeh. Dan masih banyak yang lain yang belum
disampaikan. Jadi tidak perlu panjang lebar kita bahas. Kita ambil dua saja. Walil mu'tazilati fihima bina'an ala tahkimihimil aqla ibaratun aidan. Dan sabit bagi golongan Mu'tazilah. Ini golongan yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sabit bagi Mu'tazilah pada keduanya Hasan dan Qabih binaan karena didasari di atas menghukum oleh mereka Mu'tazilah akan akal. Di Mu'tazilah kan mereka berpedoman kepada akal. Di segala hal yang cocok dengan akal mereka ambil, yang bertentangan dengan akal mereka tolak. Itu golongan Mu'tazilah. Maka mereka termasuk golongan sesat ini. Akal jadikan patokan. Seberapa tinggilah akalnya manusia. Didasari bagi Mu'tazilah pada keduanya Hasan dan Qabih karena didasari di atas menghukum oleh mereka Mu'tazilah akan akal. Itu juga ada beberapa ibarat-ibarat pula tentang Hasan dan Qabih, tentang definisi keduanya. Minha annal hasana ma lil qadiri alaihi al alimi bihalihi ayyaf'alahu. Minha sebahagian daripada ibarat-ibarat Mu'tazilah. Ini takrifnya Mu'tazilah, jangan dipegang juga, sekedar pemahaman saja, pengetahuan saja. Itu sesungguhnya Hasan itulah ma yang sabit bagi orang yang sanggup di atasnya ma, lagi orang yang alim yang mengetahui dengan kondisinya ma, itu bahawa mengerjakan ianya si qadir lagi yang alim tadi akan ianya ma. Itu Hasan menurut mereka. Arti Hasan kata Mu'tazilah ialah perkara-perkara yang boleh dikerja oleh orang yang sanggup bekerja dan orang yang tahu dengan kondisi pekerjaan tersebut. Itu dikatakan Hasan. Berarti jika kita pahami seperti itu, orang sanggup dia untuk minum tuak, minum khamar, sanggup dia, dan dia tahu apa itu tuak, bagaimana hukumnya, maka dia kerjakan. Berarti Hasan itu menurut dia. Ini kan dah aneh. Ini ibarat yang kacau ini punya Mu'tazilah. Demikian juga wal qabiha bi khilafihi, dan sesungguhnya Qabih kata Mu'tazilah itu sabit dengan sebaliknya. Apa sebalik? Berarti perbuatan yang tidak sanggup dikerja lagi tidak diketahuikan kondisinya, maka tidak boleh dikerja. Maka masuklah pada Qabih kata Mu'tazilah fa yadkhulu fil haramu faqat. Dan masuklah pada Qabih oleh haram semata-mata. Hanya haram yang ada dalam Qabih menurut Mu'tazilah. Wa fil hasani ma siwahu, dan masuklah pada Hasan oleh ma selainnya Qabih, selainnya haram. Nanti yang lain daripada haram itu semua Hasan menurut Mu'tazilah, menurut definisi yang pertama ini. Wa minha, dan sebahagian daripada ibarat Mu'tazilah lagi itu annal hasana huwal waqi'u ala sifatin tujibul madaha. Sesungguhnya Hasan itu, dianya Hasan itu ialah al-waqi', yang terbenar, yang terbenar di atas sebuah sifat yang mewajibkan ia sifat akan pujian. Ini hampir mendekati dengan takrif asah tadi. Ini sebuah perbuatan yang terbenar baginya ialah sifat pujian, yang berhak untuk dipujikan pada perbuatan tersebut. Itu kata Mu'tazilah Hasan. Sedangkan al-wal qabiha huwal waqi'u ala sifatin tujibu dhamma fa yadkhulu fihi haramu faqat aidan. Dan sesungguhnya Qabih kata Qila, dia Qabih itulah yang terbenar di atas sebuah sifat yang mewajibkan ia sifat akan cacian, kebalikan yang Hasan tadi. Di perbuatan yang berhak untuk dicaci saja, itu dikatakan Qabih. Maka di ketika ini definisi Qabih menurut Qila fa yadkhulu fihi haram faqat, maka masuklah padanya Qabih oleh haram saja, sama seperti definisi yang di atas. Ini beda istilah saja sebenarnya, beda dalam bentuk ta'rifnya saja. Padahal sama juga di antara dua Mu'tazilah ini.
Wa fil hasan al-wajibu wal mandubu wal makruhu wal mubahu wasitatun bainal hasani wal kabihi. Dan masuklah pada hasan oleh wajib dan mandub. Wajib dan mandub. Jadi dikarenakan perbuatan yang berhak untuk dicaci. Itu kata khilaf ini lebih mendekati. Nanti ini takrif qila yang Mu'tazilah yang kedua ni lebih mendekati seperti yang Asah sampaikan di belakang. Dikarenakan maka bermula makruh dan mubah itu perantaraan antara hasan dan kabih. Ini lebih dekat kepada pendapat Asah yang di belakang. Nanti beda dengan Mu'tazilah atas. Nanti tidak sama ya. Dia ada wasitahnya. Ini kan sama dengan pendapat Asah yang di belakang. Jadi cuman beda dalam pengibaratan kata-kata saja. Tapi lebih menjurus kepada Asah yang di belakang. Karena perbuatan definisi Mu'tazilah ini tidak mencakup perbuatan yang bukan mukallaf. Hanya makruh dan mubah saja yang masuk dalam wasitah.